Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana keadaannya? Semoga Ananda Ibu semua selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, hari ini kita lanjut di tema 3, subtema 2, pembelajaran yang ke-1. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak, masih ingatkah kamu apa fungsi dari iklan? Ayo, masih ingat enggak? Nah, jadi iklan itu berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu barang atau jasa. Iklan juga bisa digunakan untuk memasarkan produk yang akan kita jual. Jadi, itu adalah fungsi iklan ya. Kalian harus ingat bahwa iklan itu harus dibuat semenarik mungkin agar dapat membuat yang melihatnya menjadi tertarik. Berikut ini adalah media penyampaian iklan. Nah, ada dua media ya, yaitu media cetak dan juga media elektronik. Untuk media cetak, contohnya itu ada surat kabar dan juga ada majalah. Sedangkan media elektronik itu contohnya radio dan ada televisi. Sekarang coba perhatikan, di hadapan kalian ada sebuah percakapan. Ada 3 orang anak yang melakukan percakapan. Mari kita baca. Dayu. Semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh. Kemudian Udin menjawab, wah sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya. Dan Dayu pun menjawab, betul, iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Kemudian Lani menjawab, ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti di koran dan majalah atau media elektronik. Kemudian Udin pun menjawab, kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya, jadi lebih seru. Dan Lani pun menjawab, kalau aku suka kedua-duanya, sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan juga kalimat iklannya juga bagus-bagus. Oke anak-anak, dari percakapan ini dapat kita lihat bahwa iklan yang dibahas di percakapan ini adalah iklan media elektronik dan juga media cetak. Jadi setiap orang punya kesukaan masing-masing, ada yang menyukai iklan media cetak dan juga ada yang menyukai iklan media elektronik ya. Berikut ini adalah perbedaan dari iklan media cetak dan juga iklan media elektronik. Nah, perbedaannya, iklan media cetak itu menggunakan gambar variasi dan juga berwarna cerah. Sedangkan iklan media elektronik itu gambar iklannya dapat bergerak. Kemudian, iklan media cetak itu menggunakan kalimat iklan yang menarik. Sedangkan iklan media elektronik itu memiliki suara. Jadi, itu dia perbedaan antara iklan media cetak dan juga iklan media elektronik. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mengalami perut melilit atau mual? Ayo, pernah nggak? Nah, kalau pernah berarti anak ibu ada gangguan pada organ pencernaannya ya. Gangguan pada pencernaan umumnya berhubungan dengan makanan yang kita makan dengan cara makan yang tidak sehat. Nah, berikut ini adalah gangguan organ pencernaan. Itu ada MA, apendisitis atau usus buntu, kemudian ada sembelit atau konstipasi, dan juga ada tipes. Nah, jadi kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama itu adalah MAH. MAH ini adalah penyakit nyeri yang berasal dari lambung. Untuk penyebabnya adalah pola makan yang tidak teratur, luka pada lapisan lambung, dan juga infeksi bakteri dan juga stres. Adapun gejalanya yaitu perut terasa perih, mual, dan juga kembung. Nah, cara mengatasi MAH ini dapat dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter dan juga makan secara teratur. Kemudian ada apendisitis atau usus buntu. Nah, ini adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu karena infeksi. Penyebab penyakit ini belum diketahui secara pasti, tetapi diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran. Gejalanya yaitu sakit di perut sebelah kanan bawah. Penderita juga mengalami demam dan juga hilang nafsu makan. Cara pengobatannya melalui operasi pengangkatan usus buntu. Lanjut adalah sembelit. Sembelit ini atau konstipasi adalah penyakit sulit buang air besar. Penyebabnya adalah kurang mengkonsumsi makanan berserat dan pola makan yang kurang baik.
Untuk gejalanya seperti sakit di perut, merasa tidak tuntas setelah buang air besar, feses keras, dan juga menggumpal. Nah, untuk pengobatan sembelit ini dilakukan dengan mengubah pola makan, yaitu dengan meningkatkan konsumsi makanan berserat seperti sayur dan buah-buahan. Jadi anak ibu harus rajin ya, atau menyukai sayur-sayuran dan buah-buahan yang baik untuk tubuh kita. Yang terakhir itu adalah tifus. Tifus ini merupakan penyakit peradangan pada usus halus. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi yang menyebar melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Untuk gejalanya yaitu demam tinggi, tumbuh menggigil, lemas, disertai mual dan juga sakit kepala. Nah, biasanya kalau sakit tifus ini lama ya penyembuhannya. Untuk pengobatannya dapat dilakukan dengan mengkonsumsi obat dari dokter dan juga menjaga kebersihan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Jadi itu dia beberapa penyakit yang menyerang sistem organ pencernaan. Nah, berikut ini adalah bagaimana cara untuk memelihara organ pencernaan yang dapat kita lakukan, yaitu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, kemudian membiasakan pola makanan yang teratur, menjaga kebersihan makanan dan alat makan, kemudian mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak serat seperti buah-buahan dan juga sayuran, serta mencuci bahan makanan sebelum dimasak, dan mengurangi makanan yang mengandung pengawet dan pewarna buatan. Jadi itu dia yang dapat kita lakukan agar kita bisa memelihara organ pencernaan kita ya. Oke anak-anak, sekarang ibu akan memberikan kalian tugas nih. Tugasnya yang pertama, sebutkan dan jelaskan gangguan pada organ pencernaan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memelihara organ pencernaan. Tadi sudah ibu bahas ya. Selanjutnya kalian buat di buku latihan kalian. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.